Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat subscriber. Nah, jadi di video kali ini saya akan men-share untuk kalian semua, yaitu penyebab pengajuan limit akun laku ditolak ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan mengasih caranya untuk mengatasinya ya teman-teman. Jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dengan cara ini ya teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, ketika kalian sedang mengalami kendala ini, tentunya saja kalian harus mengetahui akar penyebab dari masalah pengajuan pinjaman. Pinjaman akun laku tidak disetujui ini. Ada dua penyebab yang paling sering dialami oleh para pengguna aplikasi yang ini gagal saat pengisian formulir. Pengajuan limit kredit akun laku dan pengajuan kita akun laku ditolak. Nah, beberapa penyebabnya pengajuan pinjaman akun laku ditolak bisa jadi karena ada kesalahan dari pihak aplikasi maupun dari pihak pengguna sendiri. Nah, maka dari itu kalian perlu menyimak poin-poin yang saya jelaskan ini. Nah, satu, masih memiliki pinjaman aktif. Penyebab yang pertama kenapa pinjaman akun laku tidak lolos karena masih ada riwayat pinjaman sebelumnya yang masih belum dilunasi. Hal ini akan ditandai dengan munculnya pemberitahuan yang sudah ada pinjaman, harap lunasi terlebih dahulu untuk pengajuan pinjaman yang baru. Nah, jika kalian merasa masih memiliki tagihan akun laku yang belum dibayar, sebaiknya segera diselesaikan terlebih dahulu tagihan tersebut sampai lunas. Terus kalian bisa menaikkan limit akun lakunya. Nah, data belum aktif. Nah, yang kedua ini data belum aktif. Pada saat kalian mengisi formulir pengajuan limit kredit akun laku, usahakan kalian melengkapi formulir dengan benar ya, sesuai dengan KTP dan dokumen lainnya, karena kesalahan pengisian data pada bagian profil jelas akan membuat pengajuan pinjaman uang akun laku ditolak. Nah, pasalnya data pengguna akun laku yang tidak lengkap atau ada tahapan yang belum lolos verifikasi sudah pasti akan membuat turunnya kredibilitas sehingga pengajuan pinjaman akun laku gagal ataupun menaikkan akun lakunya gagal. Nah, yang ketiga, profil Vistroy kosong. Selain melengkapi data pada formulir pengajuan limit kredit akun laku, kalian juga harus menyertakan foto profil yang jelas. Jangan pernah membiarkan akun laku kalian tidak memiliki foto profil, karena pihak akun laku lebih menyukai akun yang jelas baik secara data diri atau foto dari penggunanya sendiri. Walaupun tidak bersifat fatal, tapi foto profil yang kosong akan mengaruhi pengajuan limit akun laku ditolak atau tidak disetujui. Nah, yang empat, lokasi di luar jangkauan aplikasi. Alasan kenapa pinjaman akun laku atau alasan kenapa menaikkan akun laku ditolak. Akun laku tidak lolos verifikasi atau ditolak karena area di mana kalian tinggal dalam jangkauan aplikasi tersebut, karena belum seluruhnya wilayah Indonesia tercover dan dengan baik oleh layanan aplikasi akun laku ini. Nah, jika memang benar inilah penyebab pengajuan kredit akun laku ditolak, maka tidak ada cara lain mengatasi masalah ini. Karena mau bagaimana jika lokasi kalian tidak tersedia, maka kalian tidak bisa menggunakan pinjaman dari akun laku ini. Nah, seterusnya ya, usahakan kalau kalian contohnya kalian daftar di rumah, tapi kalian menaikkan limitnya di luar rumah, di luar samping yang kalian daftarkan, itu juga kalian bisa ditolak ya. Nah, yang kelima, memiliki akun laku ganda. Faktor lain yang membuat pinjaman atau menaikkan limit akun laku ditolak karena kalian sudah memiliki akun sebelumnya
namun kalian malah membuat akun yang baru, jelas data yang digunakan sudah terdaftar sebelumnya. Nah, data diri yang sama ini tentunya saja tidak bisa digunakan pada dua akun yang berbeda, sehingga akun berpengaruh pada beberapa fitur aplikasi seperti layanan kredit dan pinjaman tunai Akulaku tidak bisa digunakan. Nah, yang keenam, data penghasilan tidak diisi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk bisa mengajukan limit atau untuk bisa menaikkan limit kredit Akulaku, kalian harus mengisi data jumlah penghasilan per bulan serta keterangan pekerjaan pada akun Akulaku kalian. Nah, karena nantinya jumlah penghasilan kalian akan menjadi penentu seberapa besar limit yang bisa kalian dapatkan. Jika tidak mengisi data penghasilan ini, tentu akan sistem aplikasi tidak bisa menentukan jumlah nominal limit kredit yang kalian miliki. Nah, yang ketujuh, pengajuan pinjaman terlalu tinggi. Untuk kalian para pengguna lama pasti memahami istilah limit kredit. Istilah ini adalah batas nominal maksimum kredit atau pinjaman yang bisa digunakan untuk membeli barang atau pengajuan pinjaman. Nah, pada aplikasi Akulaku, batas limit pinjam yang bisa digunakan oleh penggunanya adalah 2 juta rupiah dengan tenor selama tanggal 15 sampai 22. Nah, jika kalian ingin mengajukan pinjaman melebihi limit yang sudah ditentukan, maka pengajuan limit Akulaku ditolak atau gagal. Nah, akan tetapi jika kalian memang benar-benar membutuhkan pinjaman dengan limit yang besar, kalian bisa coba menggunakan dana cicil sehingga kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sampai 15 juta rupiah dengan waktu tenor sampai 12 bulan saja ya. Nah, yang ke-8, foto KTP tidak terbaca oleh sistem. Faktor yang terakhir ini sering menjadi penyebab gagal mengajukan limit atau menaikkan limit kredit Akulaku pengguna baru, karena sistem perlu memverifikasi KTP ketika sedang memproses pendaftaran akun Akulaku kalian atau pendaftaran menaikkan limit Akulaku kalian. Nah, di sini saya akan mengatasinya ya, cara mengatasi pengajuan limit Akulaku ditolak. Setelah kalian mengetahui semua penyebab kenapa menaikkan limit Akulaku ditolak secara terus-menerus. Nah, yang pertama, pengajuan pinjaman via website Akulaku. Berbagai fitur Akulaku tidak hanya bisa digunakan lewat aplikasi saja, karena kalian juga bisa mengajukan pinjaman via website secara langsung. Kemudian proses pengajuannya juga tidak berbeda dengan di aplikasi, sehingga kalian tidak akan menemukan kesulitan saat mengakses Akulaku lewat website ya. Selain itu, ada kemungkinan aplikasi Akulaku sedang mengalami pembaruan atau mengoptimalan aplikasi sehingga membuat aplikasi akan berhenti sementara. Nah, jika memang sedang terjadi pemeliharaan, maka tidak ada salahnya kalian mengakses Akulaku via website di Google ataupun di website yang lainnya ya. Kedua, lunasi sisa tagihan. Jika kalian masih memiliki cicilan pinjaman yang belum lunas, maka segera selesaikan permasalahan tersebut. Lagi pula, aplikasi Akulaku tidak akan mengizinkan seorang penggunanya mengajukan 2 kredit atau pinjam secara bersamaan. Nah, yang ketiga, tingkatkan skor kredit akun kalian. Dengan terus meningkatkan skor kredit akun Akulaku kalian tentu akan membuat kalian menjadi pengguna yang diprioritaskan, sehingga kalian bisa mengajukan limit atau menaikkan limit lebih besar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bermanfaat untuk kalian.
Dan jangan lupa subscribe, like, komen atau share, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tahu di saat aku ada video yang baru.